Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ithafful Uqul bi Syarhi As-Salasatil Usul, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan empat perkara yang wajib untuk kita mempelajarinya. Kemudian di dalam matan kitab Al-Usulus Salasah itu diterangkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalil tentang wajibnya mempelajari empat perkara, yaitu mengenal Allah, mengenal agama, mengenal nabinya ya, dengan dalil, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya serta bersabar atas gangguan yang didapat di dalam mendakwahkannya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa ataupun waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh serta saling memberikan wasiat di dalam al-haq, kebenaran, dan saling menasihati, saling berwasiat di dalam kesabaran. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sumpah ya. Dan al-muqsam bihi yang digunakan untuk sumpah itu adalah waktu. Ya, waktu. Dan sebuah jumlah yang di situ diawali dengan sumpah, mesti ada jawab daripada sumpah. Dan jawab dari sumpah itu perkara yang dipentingkan untuk disampaikan setelah sumpah tersebut, yaitu innal insana lafi khusr, sampai ayat yang selanjutnya, sampai akhir daripada surat ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab jumlah yang seperti ini ataupun kalam yang seperti ini yaitu wal 'asr, kemudian ada jawab sumpahnya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini sering dikatakan dengan uslubu qasamin ya. Hadzal uslubu yusamma fil lughatil arabiyyah usluba qasamin. Uslub seperti ini sering dinamakan dalam bahasa Arab dengan uslub qasam ya, uslub sumpah. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran seperti wal-lail ya, wasyamsi ya. Yang kadang timbul pertanyaan itu seperti wa nafsi wa ma sawwaha, karena biasanya yang digunakan untuk sumpah itu adalah makhluk-makhluk yang punya kemuliaan. Sementara kalau nafsu itu kan di dalam Al-Quran diterangkan la'ammaratun bisu, ya, benar-benar dia banyak merintah pada kejelekan. Maka kalau disebutkan demi jiwa dan pelurusannya, wa nafsi wa masawwaha, itu diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan jiwa yang digunakan oleh Allah untuk sumpah itu adalah jiwa
yang dirahmati oleh Allah. Ya, jiwa yang dirahmati oleh Allah dan bukan jiwa yang banyak merintahkan kepada kejelekan, bukan jiwa yang sifatnya syaitoniah. Ya, makanya sering dikatakan jiwa seperti itu jiwa yang rohmaniyah. Ya, yang digunakan untuk sumpah itu jiwa yang rohmaniyah dan bukan yang syaitoniah. Nah, termasuk pula pada hari ini kita sudah menginjak pada hari ketiga di bulan Dzulhijjah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah pula kaitannya dengan awal Dzulhijjah itu dengan walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Ya, memang ada yang menyebutkan malam 10 itu adalah 10 akhir bulan Ramadan. Tetapi sebagian ulama itu menyebutkan bahwa yang dimaksud di situ adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwa manakala didapati sebuah nas ataupun sebuah dalil nas, baik Al-Quran ataupun hadis, di mana nas tersebut mempunyai dua makna. Idza wujidan nasu laha maknayani. Ya. Jadi apabila didapati sebuah nas itu punya dua makna gitu. Dan makna yang satu tidak bertentangan dengan makna yang lain. Ya. Di mana makna tersebut ahaduma la yukhalifu ahaduma al-akhar. Salah satu dari keduanya tidak bertentangan dengan makna lain. Maka Syekh Utsaimin mengatakan fahyuhmal alaihima jami'a. Maka dibawa kepada makna itu semuanya. Dan memaknakan walayalin ashr 10 malam, ya, mau digunakan untuk bulan Ramadan akhir ataupun 10 awal bulan Dzulhijjah, itu mempunyai keutamaan yang sama-sama, ya, berkedudukan di dalam agama ini, sehingga ditafsirkan di atas keduanya itu tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya karena adanya dalil-dalil yang secara spesifik atau lebih khusus menjelaskan keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini wal qasam minallahi ta'ala bi makhluqatihi, ya, dan bersumpah, sumpah dari Allah dengan menggunakan makhluknya itu banyak didapati dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Fungsinya adalah untuk apa? Ada dua fungsi. Yang pertama tasrifan lil muqsam bihi, untuk memuliakan atau menunjukkan kemuliaan dari makhluk yang digunakan untuk sumpah. Al-muqsam bihi yang dimaksud di situ adalah al-asr dalam surat ini. Atau memang untuk tambihan ala idhami sya'nihi, untuk memberikan peringatan tentang besarnya urusan. Ya, urusan. Tentunya kalau besarnya urusan di situ lebih dimaknakan kepada makna pada jawab sumpahnya. Jadi kepentingan yang disebutkan oleh Allah di dalam sumpahnya itu apa gitu. Kepentingannya adalah untuk apa? Untuk perkara ini, tempat perkara ini gitu. Walaupun juga bisa dimaknakan kepada al-muqsam bihi itu. Memang di situ ada tambih kaitannya dengan makhluk yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Karena waktu manakala tidak dimanfaatkan, maka di dalam waktu itu kan terkumpul ada kebaikan, ada kejelekan. Sebagaimana malam, sebagaimana siang, ya, itu di dalamnya ada kebaikan dan ada kejelekan. Yang dimaksud dengan adanya kebaikan, ada kejelekan adalah apa yang terjadi padanya. Ya. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits qudsi yu'tini ibnu Adam ya, yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam itu menyakiti aku. Anak Adam itu mereka mencela waktu, padahal aku adalah sang waktu. Maksudnya aku sang waktu itu dijelaskan pada hadis selanjutnya, pada firman Allah selanjutnya, aku bolak-balikkan malam dan siang.
Artinya aku sang waktu, aku yang membolak-balikkan waktu, akulah yang mengatur waktu. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud waktu itu ya berlalunya malam dan siang, ya, sampai selesainya masa tersebut. Dan di dalam waktu itulah akan ada berbagai macam kejadian yang di dalamnya ada kebaikan, ada kejelekan. Makanya kalau dzikir pagi petang kita berdoa itu kan kalau pagi ya Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu. Wahai Rabbku, hamba mohon kepada Engkau kebaikan dari hari ini dan kebaikan yang berlaku setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan hamba mohon perlindungan kepada Engkau dari kejelekan hari ini dan kejelekan yang berlaku setelahnya. Itu kalau siang hari kan dibaca di waktu pagi. Kalau dibaca di waktu sore kan malam kaitannya. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Berarti kan di dalam waktu itu ada berbagai macam kejadian yang baik maupun yang jelek. Ya. Ya. Tentunya kalau kejadian yang baik itu agar supaya kita bisa mengambil kebaikan tersebut, agar supaya kita bisa mengambil kemanfaatannya gitu, mencarinya. Kalau kejelekannya agar supaya kita bisa menjauhinya, agar supaya kita bisa bersabar manakala itu mengenai diri kita gitu. Bersabar. Nah, seperti itulah. Sehingga orang yang bisa melalui hari-hari itu dengan kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat kejelekan dia bersabar. Nah, ini terkandung pada makna ayat ini yaitu amanu wa amilus sholihat, ya. Mereka beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian tentang sumpah ini, ya, ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita bersumpah dengan makhluk tidak diperbolehkan. Ya, karena Allah bersumpah dengan makhluknya itu untuk memuliakan makhluknya. Kalau manusia bersumpah dengan makhluk itu tentu ada bentuk takdim, pengagungan, bukan memuliakan tapi pengagungan. Maka kalau seperti itu perbuatan syirik. Makanya diterangkan man halafa bi ghairillahi ta'ala faqad kafar au asyraq. Dalam hadis Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kekufuran dan kesyirikannya itu bertingkat-tingkat ya kalau seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab I'anatul Mustafid, ya. Kalau seorang dia di dalam bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti dia mengagungkan Allah atau bahkan lebih, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dia telah mensyirikkan Allah dengan syirik besar. Tetapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, namun dia di dalam bersumpah dengan nama selain Allah itu dia mengagungkan yang selain Allah tersebut, namun tidak sampai pada derajat seperti dia mengagungkan Allah, atau mengagungkan tidak sampai pada derajat seperti itu, derajat yang mengeluarkan dari Islam, maka itu masuk kufur, demikian pula syirik yang kecil gitu. Hukumnya dosa besar, masuk pada ranah kekufuran, masuk ranah pada kesyirikan. Dan terkadang ada penyebutan yang mengalir di manusia, lafaz-lafaz yang mengalir di manusia, tetapi maknanya adalah bukan sumpah. Seperti kalau dalam bahasa Arab, bi abi anta umi, bi abi anta wa umi ya Rasulullah, itu kan maknanya hirs, keinginan.
sering dikatakan bapakku dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah, menunjukkan keinginan, bukan makna sumpah. Walaupun andaikan dibawa kepada makna sumpah, maka hadis itu diterangkan oleh para ulama sifatnya sudah dimansuh dengan hadis man halafa bi ghairillahi ta'ala faqad kafar au asyraf. Jadi ada dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama itu memang bukan maknanya sumpah. Yang kedua, andaikan itu maknanya sumpah telah dimansuh dengan hadis man halafa bi ghairillahi ta'ala faqad kafar au asyraf. Nah, di dalam bahasa kita juga banyak yang seperti itu, kayak demi. Demi itu kan biasanya untuk sumpah, tapi juga demi itu bisa mempunyai makna untuk gitu loh. Ya. Atau bisa makna karena. Demi membahagiakan orang tua. Ya, demi membahagiakan orang tua, Ahmad rela untuk berpagi-pagi bekerja keras untuk membantu orang tuanya. Demi di situ karena, bukan sumpah. Maka hati-hati, ada istilah dalam bahasa itu namanya apa? Istirakul lafad ya namanya. Istirakul lafdi. Ada pula istilah yang lain itu namanya tawatu'ul makna. Ada kesamaan makna, tetapi pada penerapannya kadang bisa berbeda. Nah, kalau demi tadi itu di satu sisi ada istirakul lafad, tapi kalau istirakul lafad itu biasanya maknanya beda, memang secara makna beda. Tapi kalau tawatu'ul makna itu karena konteks, dan demi itu masuk pada tawatu'ul makna, bukan istirakul lafad. Kalau istirakul lafad contohnya bisa, misalnya saya bisa makan. Kemudian Ahmad kena bisa ular. Nah, bisa di situ itu istirakul lafad, hanya sama-sama lafadznya sama. Ini maknanya beda sekali. Tapi kalau demi ini memang dia secara makna ada kesamaan, tapi nanti pada konteksnya bisa beda-beda. Itu namanya tawatu'ul makna namanya. Kalau dalam bahasa. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa al-muqsam bihi fi hadhihi surah al-karimah mahwa, yang digunakan sumpah pada surat ini apa? Surat yang mulia ini apa? Dia adalah al-asr. Ya. Dan al-asr itu adalah al-waqtul ma'ruf. Ya, min nihayatin. Ya. Min nihayati waqti duhur, saya keliru ya. Min nihayati waqti duhri hatal maghrib au huwa dahru kulluh. Ya, di sini beliau menggunakan tanya jawab ya. Apakah waktu di sini adalah waktu yang ma'ruf, itu dari akhir waktu duhur, yaitu menjelang asar itu sampai maghrib, atau sebenarnya waktu semuanya. Ya, maka diterangkan oleh beliau ya juzu hadza wa hadza. Ini boleh kadang maknanya ini, kadang maknanya ini. Ya. Wa bikulin min al-qaulaini qalahu ta'ifatun min ahlil ilmi. Dan pada masing-masing dari dua pendapat itulah sekelompok dari ahlul ilmi berpendapat dengannya. Nah, tidak ada masalah, karena memang waktu asar itu waktu mulai akhir duhur masuk waktu asar itu waktu yang sampai maghrib itu waktu yang penting gitu. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ini salah satun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang kelak itu Allah tidak akan mengajak bicara mereka dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Itu kan 3 orang. Salah satunya diterangkan adalah rajulun halafa ala yaminin kadibatin ba'dal asr liyak tati'ah biha mala rajulin muslim. Ya, yaitu seorang laki-laki yang dia bersumpah dengan sumpah dusta ya, setelah asar gitu. Setelah asar. Yang dia ingin untuk menghalangi dengan sumpah tersebut harta seorang muslim. Maksudnya apa menghalangi?
Ya dia bisa di dalam di dalam jual beli dia menjual dengan harga mahal kemudian bersumpah. Ini demikian gitu loh. Sehingga tatkala seorang muslim membeli kepada dia, harusnya itu hartanya itu tidak keluar banyak menjadi keluar lebih banyak. Atau sering dibahasakan dia bersumpah itu untuk mengambil harta seseorang, seorang muslim. Ya. Penekanan bahwa ini harta seorang muslim, bagaimana kalau harta orang kafir gitu kan gitu. Apakah boleh? Ya enggak, tetap hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram karena ini termasuk dari jenis kedustaan ya. Jenis kedustaan. Kalau di dalam jual beli itu masuk di dalam ranah saling percaya antara penjual dan pembeli. Kalau seorang dia berdusta, kemudian bersumpah di dalam dustanya, itu masuknya sudah masuk ranah karena saling percaya, berarti apa? Masuk di dalam ranah khianat. Ranah khianat itu hukumnya haram. Haram secara mutlak tanpa dibatasi. Juga ini masuk ranah dalam dolim. Dolim itu juga ranah mutlak tanpa dibatasi. Artinya dolim dalam keadaan apapun itu hukumnya haram. Ya, kemudian khianat dalam keadaan apapun hukumnya haram. Ya. Kenapa ditekankan di situ bersumpah setelah asar gitu loh. Ya, karena asar itu punya kedudukan waktu yang memang istilahnya mempunyai keutamaan ya. Fa in kana al-asru hahuna huwal waqtul ma'ruf ya. Apabila al-asr di sini adalah waktu yang memang sudah ma'ruf, yaitu dari akhir zuhur sampai matahari tenggelam, maka fa inna fihi sholat al-asri, di dalamnya itu ada sholat asar. Dan sholat asar itu dikatakan adalah sholat ahadul bardaini, salah satu dari dua sholat di waktu dingin. Yang pertama kan sholat subuh, yang kedua sholat asar. Dan sholat asar ini dikatakan sebagai sholatul wusta, wahiyya sholatul wusta, sholat pertengahan. Ya, sehingga bersumpah ya, wal halifu ba'da sholatil asr khotirun wa adimun, bersumpah setelah sholat asar itu berbahaya, lagi urusannya besar. Kenapa? Karena asar itu adalah waktu yang paling mulia, termasuk dari waktu yang paling mulia. Memang ada pembahasan diterangkan oleh Imam Nawawi bahwa dzikir paling utama itu adalah setelah sholat subuh. Dzikir yang paling utama itu setelah sholat subuh. Makanya kalau orang dzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, sampai isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji atau umroh yang sempurna ya. Ya, haji yang sempurna, tamah kata Nabi. Ya, itu digunakan oleh Imam Nawawi bahwa dzikir ba'da sholat subuh itu dzikir paling utama. Tetapi pada dzikir ba'da asar itu juga ada keutamaan gitu loh, ada keutamaan. Waktu asar ini utama sekali, makanya ada dzikir petang namanya. Sehingga sebagian ulama memandang waktu sa'ah pada hari Jumat itu adalah sa'atan ya ba'dal asar. Satu waktu setelah asar. Di waktu asar. Yang namanya sa'ah itu kadang 1 jam. Ya. Itu pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh para ulama. Ya. Bahkan tentang permasalahan ini ada anjuran ya. Ya. Bahkan ja'a al-hathu 'alaiha, telah datang dorongan untuk sholat asar ini dengan penjelasan keutamanya, dan juga ada tahdhiru min tarkiha au tahwitiha. Ya, ada peringatan dari meninggalkan sholat asar ataupun melewatkannya. Ya. Contohnya pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau berkata, kunna inda Rasulillah alaihi salatu wasallam fanadhara ilal qamari lailatal badrin faqala innakum sataruna rabbakum kama taronal qamara lailatal badri fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi was salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kami waktu itu sedang berada di sisi Rasulullah SAW. Maka beliau waktu itu melihat kepada bulan di malam Badr, itu malam purnama. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya kalian itu kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan tersebut di malam Badr. Ya. Maka jikalau kamu mampu, maksudnya di sini ada dua makna makmu itu, ya. Bukan mampu dalam arti hanya tashil saja ya. Tetapi jikalau kamu mampu untuk mengerahkan seluruh kemampuan kamu, atau jikalau kamu mampu dengan kemampuan yang ada pada diri kamu, karena makna istita'ah itu ada dua makna, manasidah dengan seluruh kemampuan kamu, dan yang kedua dengan sesuai kemampuan kamu. Untuk kamu itu tidak dikalahkan. Ya, sholat sebelum matahari itu terbit ya, dan sholat sebelum matahari itu tenggelam, maka lakukanlah. Ini lebih ke makna sidah ya pada hadis ini. Untuk seorang benar-benar mementingkan, jangan kemudian menyepelekan gitu. Ya. Yang menjadi saya di sini adalah sholatin qabla ghurubiha, pada lafaz sholatin qabla ghurubiha, karena itu sebelum maghrib kan, berarti kan asar gitu. Ya, nah pada hadis ini ya, ini sedikit menyimpang ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kama taronal qamar lailatal badri. Nah, ada pembahasan namanya, ini ada pembahasan masalah akidah, juga ada pembahasan di dalam permasalahan usul fikih ya, pada pembahasan seputar masalah qiyas gitu. Ya. Tetapi dalam perkara ini yang jelas ya, bahwa tasbih menyerupakan sebagian sisi itu untuk takriban di makna, untuk mendekatkan kepada makna, itu tidaklah berkonsekuensi menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti melihatnya kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat malam purnama. Malam purnama di sini yang diserupakan itu di dalam hal ru'yahnya. Artinya sebagian sisi saja dari si melihatnya, di mana melihatnya itu akan terang, dan bukan berarti wujud Allah itu seperti bulan purnama, bukan seperti itu. Ini diperbolehkan. Makanya lafaz tamsil dengan tasbih itu beda. Karena tasbih itu penyerupaan sebagian sisi, kalau tamsil penyerupaan seluruh sisi. Kalau tasbih itu tidak mengharuskan, misalnya tasbih Allah dengan makhluk, tidak mengharuskan Allah sama dengan makhluknya, walaupun ada penlafatan yang sama, tidak berkonsekuensi menyamakan. Tapi kalau tamsil itu memang menyamakan. Makanya Allah disifati melihat. Kita disifati melihat juga. Nah, di situ sama-sama melihat itu hanya sebagian sisi saja, yang lain bedanya banyak sekali. Karena penglihatan kita terbatas, kalau penglihatan Allah maha sempurna gitu. Nah, ini seperti ini bukan tamsil. Ya. Wallahu taala alam. Makanya ada pembahasan ya, kalau pembahasan di qiyas itu namanya ada qiyas qiyas ilah, qiyas dalalah, kemudian qiyas yang ketiga itu namanya qiyas sibhi namanya. Tapi itu pembahasan di usul fikih ya, bukan di sini. Kita lanjutkan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama, isbatu ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah. Penetapan ru'yatil mu'minin, dibaca rabbahum ya, bukan rabbihim tapi rabbahum, karena dia maf'ul itu. Karena dia sebagai maf'ul bih dari apa? Dari mudhaf-mudhafun ilaih yang ditakwil menjadi fi'il dan fa'il gitu. Ya. Yaitu penetapan orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ya.
Kemudian yang kedua adalah fadlu sholati subhi wal asri. Keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Juga masih ada hadis yang lain ya. Tatkala dalam perang Khandaq, orang-orang musyrik itu mereka sagolal musyrikuna an-nabiyya alaihi salatu wasalam an sholatil asri yaumal Khandaq. Itu juga para sahabat, tidak cuma Nabi ya. Tatkala Nabi dan para sahabat membuat parit ya, perang Khandaq itu kan sampai terlewat sholat asar masuk waktu maghrib. Bahkan sebagian riwayat itu ada penyebutan Nabi alaihi salatu wasallam itu menggabungkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib di satu waktu. Sebagian riwayat. Ya. Kenapa sampai para sahabat dan Nabi alaihi salatu wasallam tertunda sholat? Ya di sini namanya apa? Bahwa menolak madarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya. Anadaf al-madarat ya itu muqaddamun ala jalbil manafi. Salat itu mengambil manfaat, tapi menolak orang kafir dari menyerang Madinah ya itu lebih didahulukan karena dia menolak madarat. Karena kalau salat kemudian paritnya belum jadi, kalau orang musyrik itu masuk, bisa jadi Madinah porak-poranda waliyatubillah. Ya. Seperti itu. Karena kemadorotannya itu di situ kalau ditinjau, kemadorotannya itu lebih ringan sholatnya ditunda walaupun sudah masuk waktu lain gitu. Daripada kalau kemudian dilakukan sholat, mereka masuk, menyerang, menghancurkan, bahkan bisa merusak kehormatan Ahlul Madinah. Bahkan Masjid Nabawi bisa diratakan dan yang lain sebagainya. Itu madorotnya kan lebih besar dibandingkan menunda sholat gitu loh. Maka itu ada kaidah tentang irtikabu akhaffi ad-dororo ini, yaitu memberlakukan atau menerapkan yang paling ringan di antara dua madorot. Ya. Kalau orang paham tentang seperti itu enggak bingung, kalau corona kok pakai sholatnya berjarak, kemudian pakai masker, enggak akan bingung masalah ini. Enggak akan bingung. Tapi kalau repotnya kalau belum belajar kayak usul fikih, kemudian belum belajar qawaid ya, kadang dianggap sholat berjarak pakai masker itu bid'ah gitu loh. Enggak sah gitu. Dianggap lebih takut sama corona dibandingkan takut sama Allah. Ini orang tidak paham sama. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan tatkala ditanya tentang ahli Aljazair, orang-orang Aljazair yang mengatakan sholat renggang-renggang, sholat pakai masker itu sholatnya nggak sah ya, beliau mengatakan haula ilam yufarriqu baina al-bid'ati wal maslahah. Mereka itu orang yang tidak bisa membedakan. Maka dikatakan utrukuhum, tinggalkan mereka karena mereka orang yang tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan maslahah. Ya. Kalau datang kadang ada penanya kepada saya gitu tentang masalah itu, kadang saya jawab seperti ini. Ya, supaya mudah gitu. Supaya mudah gitu. Karena orang itu kalau dijawab agak pakai kaidah-kaidah mah agak rumit. Jawabnya mudah. Sekarang kita tanya, hukum kukur-kukur pada waktu garuk-garuk kepala pada waktu sholat. Itu gimana hukumnya? Ya hukum kukur-kukur pada waktu sholat itu apakah membatalkan sholat? Atau dia haram? Atau dia boleh? Itu kan ada rincian tentang jumlahnya kukur-kukur, kemudian gatal atau tidak. Itu kan ada gitu loh. Gitu. Ya. Dan di situ ada riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau pernah kukur-kukur dalam sholat itu karena gatal gitu. Beliau kukur-kukur. Nah, beliau kukur-kukur karena apa? Karena gatal gitu. Apakah kemudian itu bid'ah dalam sholat? Kan enggak, karena itu bukan masalah ibadah gitu. Tapi ini maslahah. Karena kalau gatal nggak dikukur, sholatnya nggak khusyuk. Itu salah satu contoh gitu. Contoh yang lain kayak Nabi mengatakan, Nabi bersabda la sholata bihadrati ta'am, atau ya kama qala Rasul alaihi salatu wasallam,
tidak ada sholat pada saat hadir makanan gitu. Ya, kenapa gitu loh? Lah ini apakah kemudian mendahulukan makanan dibandingkan sholat? Enggak. Karena ada maksud di dalam sholat yang bisa terganggu tatkala tidak dia lapar, yaitu apa? Khusyuknya sholat. Seperti itu. Ya. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering saya ulang-ulang ya, karena sampai sekarang share-share seperti itu masih ada yang saya herankan. Sudah dalam posisi pandemi membesar kayak gini, kok ya masih ada orang share kayak gitu gitu. Ya belum lama sampai lagi ya. Jadi saya ikut grup di satu kampung itu kan, saya ikut grup ronda karena saya jadwalnya ronda. Ada yang nge-share kayak gitu juga. Allahul musta'an. Kok ya masih ada gitu. Nah, ini bahayanya dai-dai yang tidak punya ilmu. Ya, yang belum punya hak untuk beristihad tapi dia beristihad. Ya, makanya orang itu kalau belum sampai tingkatan ulama beristihad, itu wajib untuk dia mengecek hasil istihadnya dengan istihad para ulama. Itu wajib hukumnya. Dia harus ngecek. Makanya tidak boleh ada pendapat baru. Ya, makanya dulu para sahabat kalau istihad itu mesti ditanyakan di hadapan Nabi. Kalau benar ya dibenarkan Nabi, kalau salah dikoreksi oleh Nabi. Seperti itu. Tapi kalau para ulama beda. Kalau para ulama memang andaikan salah pun dia dapat pahala 1 karena sudah mempunyai bekal untuk beristihad gitu. Itu pun kalau salah tidak boleh diikuti ulama. Lah ini orang bukan ulama beristihad jadinya kacau balau. Apalagi dalam masalah-masalah besar, masalah-masalah penting itu tidak sembarang ulama bisa berfatwa. Tetapi ulama-ulama yang dikatakan sebagai kibarnya ulama. Makanya para ulama besar itu sebelum meninggal biasanya akan ditanya, nanti kalau sepeninggal engkau kami bertanya pada siapa? Saya kasih contoh saja bagaimana munculnya Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin itu salah penuntut ilmu di kalangan Syekh bin Baz itu banyak. Sekitar 300 lebih. Tetapi di dalam urusan fikih, hukum-hukum fikih itu yang benar-benar diberikan rekomendasi oleh Syekh bin Baz itu Syekh Utsaimin. Sampai suatu saat Syekh bin Baz itu berpendapat suatu pendapat ya. Kemudian Syekh Utsaimin menyampaikan diskusi kepada Syekh bin Baz sampai Syekh bin Baz rujuk dari sebuah pendapat. Coba kalian bayangkan tuh keilmuan dari Syekh Utsaimin seperti apa gitu. Sampai Syekh bin Baz rujuk dalam satu masalah, yaitu masalah hukum arisan. Itu diskusi antara Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin. Dan waktu itu juga Syekh Utsaimin ya, sepeninggal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin menjadi ulama besar. Waktu itu sering ditanya siapa yang untuk dijadikan rujukan, beliau mengisyaratkan kepada, bahkan beliau menyebut nama ya, sama Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala. Nah, seperti ini kan kita mesti tahu ya, sehingga nggak sembarangan gitu loh, nggak sembarangan untuk ya. Kalau belum sampai pada derajat istihad ya itu. Lebih-lebih kalau masalahnya masalah krusial, masalah nyawa, masalah yang besar ya, yaitu mesti dikembalikan kepada para pembesar dari kalangan para ulama. Sebagaimana tabi'in dahulu mereka alim, tetapi kalau masalah-masalah gede walaupun mereka tahu ilmunya, mesti mereka bertanya mendatangi sahabat yang masih tersisa. Entah Ibnu Umar, entah Anas bin Malik, ataupun yang lainnya. Ya. Naam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sagoluna anis sholatil wusta, ya, sholatil asr." Ya, mereka melalaikan apa istilahnya, membikin kami sibuk. Kita ini sibuk dari sholat asar, sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Sholat pertengahan itu yang dimaksud di situ sholat asar. Sholat pada sholatil asr itu bisa dibaca sholatul asr, bisa dibaca sholatil asr. Kalau sholatil asr sebagai badal tidak ada masalah. Tapi kalau itu sebagai jumlah fi mahal gitu, fi mahal tawabi, ya, mahal daripada pengikut, itu dibaca
wa sholatul asr. Tapi kalau sholatul asr kan butuh takdir, wahia gitu, wahia sholatul asri gitu. Sehingga hiyanya itu dimahdhuf. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Ya. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sungguh amalnya itu batal, amalnya hapus. Ya. Bahkan di tempat yang lain itu sampai disebutkan dengan lafadz ya tirotan ya, atau wataro atau tirotan. Ya. Manfatathu sholatul asri faka'an nama watiro ahlahu wa malahu. Awatoro ahlahu wa malahu. Barang siapa yang sholat asar itu terlewat darinya, maka seolah-olah dia kehilangan dari keluarga dan hartanya. Kehilangan dimaksud keluarganya ada yang meninggal, hartanya hancur, dimaksud itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini sumpah kan labuda lahu min jawab, tidak harusnya ada jawabnya. Jawabnya itu entah kemudian sifatnya muqaddar atau dohir. Maka jawabnya di sini dohir, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Karena lihat di situ khusr di situ dengan masdar ya. Masdar didahului dengan harfu jar. Artinya benar-benar dibatasi, terbatas. Karena manusia itu memang benar-benar terbatas, dibatasi, berada dalam lingkup rugi terus. Ya. Dan kerugian itu berlaku untuk seluruh manusia kan. Al-ins ini adalah alif lam lil jinsi, lil istighraqi. Jinsi lil istighraqi, alif lam itu ada ahad, ada jinsi. Ini adalah al jinsi lil istighraqi. Artinya maknanya seluruh manusia. Tentunya adalah orang yang dikecualikan gitu. Nah, orang yang dikecualikan yang disebut di dalam ayat ini. Ya. Makanya di sini hadal umumu istasnallahu taala minhu manitasafa bi arba'i sifatin. Keumuman ini Allah kecualikan darinya itu orang-orang yang dia bersifat dengan 4 sifat itu, atau tersifati dengan, bisa dibaca itasofa atau utusifa. Ya, tersifati dengan 4 sifat. Yang pertama itu sifat iman. Ya, sifat iman. Yang kedua itu sifat amal soleh. Dan sifat ketiga itu tawasi bil haq, menasihati dengan kebenaran. Kemudian tawasi bisober. Ya, maka yang tersifati dengan sifat yang 4 inilah mereka humun najun. Mereka adalah orang-orang yang menang, orang yang selamat. Minal khusron, dari kerugian tersebut. Dikecualikan, dia mendapatkan kemenangan lepas dari kerugian tersebut. Nah, maka kalau dikaitkan dengan dalil yang pertama ma'rifatullah, ya, al-ilmu, kan yang wajib pelajari adalah ilmu. 4 perkara itu ilmu. Yaitu ilmu tentang mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi dengan dalil. Kemudian mengamalkannya. Yang ketiga adalah berdakwah. Dan yang keempat bersabar. Maka syahid dalam perkara ini mudah ya. Ya. Kaitannya dengan iman misalnya. Kan di situ ilalladzina amanu. Ya di situ kaitannya ilmu gitu pada yang pertama gitu loh. Ya. Karena dari sisi makna iman itu dia adalah tasdik ya. Tasdik, yaitu membenarkan. Ini secara bahasa, ya, dan diterangkan oleh para ulama, yaitu tasdik yang berkonsekuensi adanya ketundukan dan kepatuhan. Yastalzimu, yang mengharuskan adanya sikap tunduk dan patuh. Ya, inqiyad wal khudu'. Secara istilah kita tahu bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan diyakini dengan hati, amal dengan anggota tubuh, dia bertambah dengan taat, ya, berkurang dengan maksiat. Dan ini adalah tamamul ilmi billah. Ya.
Ya, yang seperti itu adalah apa? Penyempurna dari mengilmui, penyempurna karena itu bentuk pengamalan kan. Ini adalah menyuruhkan kesempurnaan dari apa? Mengilmui tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya, ya seperti itu. Bukan sekedar itu mengilmui, bahkan mengamalkannya kan. Segera mengamalkannya. Sehingga dari sisi talazum, tidaklah amal itu ada kecuali adanya ilmu, dan tidak akan ada amal kecuali dengan ilmu. Atau sebaliknya ya, bahwa amal itu tidak akan mungkin wujud kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak akan ada kecuali, tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Dan itu menyatu di dalam makna keimanan gitu loh. Makna keimanan. Makanya orang yang dia menuntut ilmu itu orang yang diharapkan, senantiasa diharapkan kebaikannya. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Karena dengan ilmu itu dia mendapatkan hidayatul irsyad, dan orang yang dia mendapatkan hidayatul irsyad itu orang yang paling diharapkan mendapatkan hidayatul taufik gitu. Tentunya manakala di dalam menuntut ilmu itu dia dengan adab-adab yang baik, adab-adab yang benar gitu, itu hidayatul taufik akan dia dapatkan gitu. Makanya dalam berbagai macam keutamaan majelis ilmu itu disebutkan keutamaan yang banyak. Salah satunya ketenangan, dapat turun sakinah, bercurah rahmat, malaikat berkerumun ya, mengerumuni, disebut namanya di sisi Allah. Nah, ini semua keutamaan. Kalau ilmu itu masuk di majelis ilmu, dia mendapatkan ilmu dengan suasana ilmu itu akan tertanam di dalam hati. Ya, akan tertanam di dalam hati. Karena orang kalau menuntut ilmu dalam kondisi seperti itu ya, dia mesti akan jauh dari niat yang jelek. Andaikan naik niat jelek, maka dengan rahmat Allah akan diberikan petunjuk untuk niatnya benar. Berbeda kalau menuntut ilmu tidak dengan cara seperti itu, mungkin niatnya jelek, niatnya ini, itu, dan yang lain sebagainya. Akhirnya ilmu nggak masuk dalam hati, tapi justru ilmu sebagai alat untuk menuruti keinginan busuknya atau keinginan jeleknya. Waliyatubillah. Kemudian yang kedua, amal itu dalilnya wa amilus sholihat. Amal dikatakan sholihah itu kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua mutabah dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu ada seorang dikatakan hamba yang soleh itu, abdun solihun. Dan hamba yang soleh itu diterangkan oleh para ulama adalah orang yang dia bagus muamalahnya kepada Allah dan muamalahnya bagus kepada makhluk. Itu dikatakan soleh. Kalau soleh muamalahnya kepada makhluk jelek itu ada pertanyaan. Karena barang siapa yang memperbaiki muamalahnya kepada Allah, Allah akan memperbaiki muamalahnya kepada makhluk. Itu suatu yang bersinergi. Ya. Kemudian perkara yang ketiga yaitu pada watawasau bil haq. Ya. Ini sudah cukup jelas sebenarnya. Kalau diterangkan lagi ya apa istilahnya, tambahan sedikit saja bahwa hak itu bukan dari pikiran manusia, bukan dari cara hidup manusia, jalan hidup manusia, namun dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi bersabda ya, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Ini orang yang menjalani istilahnya di atas manhaj yang benar, di atas al-haq itu seperti ini. Dan kalau dikatakan akan pecah umatku itu menjadi 73 golongan, berarti kan dikatakan ya yang benar itu semuanya di neraka kecuali satu, ya memang jumlahnya sedikit kan yang benar itu. Tapi ndak usah kecil hati, karena jumlah kecil inilah yang akan menjaga keberadaan umat ini nggak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Beda Yahudi Nasrani itu berpecah kemudian sepakat di atas kesesatan. Yahudi sepakat sampai mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani sepakat sampai mengatakan Isa anak Allah.
Tidak ada di antara mereka sekarang itu yang mengingkari, Yahudi mengingkari itu tidak ada. Taruh kata ada sangat sedikit. Andaikan ada, masuk Islam. Nasrani juga demikian. Andaikan ada, masuk Islam. Ya. Tapi umat Rasulullah SAW itu demikian. Ya. Dan diterangkan di situ, ya, yang satu itu manhiya ya Rasulullah. Siapa dia yang satu itu? Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah. Di tempat yang lain jamaah itu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Perkara yang saat ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ingat, berada di atasnya itu secara pemahaman, bukan amalan. Kalau secara amalan, sahabat ada yang berzina, pernah gitu. Sahabat ada yang lari dari peperangan, pernah ada. Sahabat yang pernah berbuat dosa, itu ada. Kalau secara amalan seperti itu, mesti ada. Tetapi secara pemahaman mereka benar gitu loh. Mereka meyakini kalau itu dosa, kalau itu haram, ya. Sehingga ada sebagian sahabat yang dicambuk karena minum khamr. Dan itu tidak menjadikan keluar dari ahli sunnah, ya. Makanya tatkala sebagian sahabat mencela, maka Nabi bersabda, la tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu cela dia. Dia itu orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Minum khamr kok dikatakan demikian. Ya, kenapa? Karena dia masih meyakini minum khamr tadi itu sebagai perbuatan haram, sehingga tatkala dicambuk dia pun ridho, menerima itu sebagai sebuah hukuman atas kesalahannya. Makanya di antara hal yang sangat menakjubkan dari kesempurnaan syariat Islam, ya, orang munafik itu tidak berhak untuk mendapatkan hukuman di dalam syariat Islam, karena orang munafik itu kayak orang kafir juga, tidak berhak dibersihkan. Makanya dahulu di zaman Nabi kalau ada orang munafik memfitnah itu bisa selamat di hadapan Nabi. Pernah waktu Qisatul Ifki, waktu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, itu yang dihukum cambuk 80 kali malah beberapa sahabat gitu. Orang munafik selamat. Kenapa? Orang munafik itu enggak berhak untuk dapat hukuman di dunia. Pantasnya mereka itu di lapisan paling bawah neraka. Makanya kalau ada orang saat ini orang ada mencela Islam, mencerca Islam, padahal dia ngakunya Islam, dilaporkan berulang kali, itu nggak pernah ditangkap. Kadang kalau saya ditanya itu gimana, tatu udah nggak usah dipikir, sak karepmu gitu. Artinya orang yang berbuat seperti itu sak karepmu saja, karena mereka itu nggak berhak mendapatkan peringanan. Kalau mereka dihukum di dunia itu tambah ringan nanti siksanya di akhirat. Mereka nggak boleh, mereka itu nggak berhak untuk mendapatkan keringanan siksa di akhirat. Sehingga kalau kemudian orang munafik selamat itu sebenarnya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala apa istilahnya kok seperti itu membela mereka, bukan. Tetapi itu untuk istijrat bagi mereka gitu. Jadi tidak perlu kita tersinggung lihat ya orang-orang kayak gitu itu. Ya, nanti kalau di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan setiap dari amalannya. Kemudian masalah yang keempat ini terakhir yaitu syahiduha adunuhu watihan. Beliau mengatakan yang menjadi syahid di dalam perkara yang keempat itu yaitu bersabar di atas gangguan. Itu aku sangka ini perkara yang sangat jelas. Watawasau bis sabr. Ini adalah lutfatun ila ana ahlas sunnah wa alas salaf la yastajiluna wa la ya'khuduhum at-taishu wa la sattatu yusibatuhum ba'da bis sabri. Ini adalah sikap bahwa ahli sunnah dan orang-orang salaf mereka tidak tergesa-gesa. Ya. Mereka tidak gegabah. Gegabah itu mereka tidak mengikat mereka, tidak menjadikan mereka melakukan tindakan gegabah, tidak pula syatotu, menyimpang. Sebagian dari mereka itu akan memberikan nasihat kepada sebagiannya dengan sabar. Walaupun yanaluhum minal adab, walaupun mereka akan mendapatkan gangguan gitu. Wa ma'ahadza yasbiruna wa yusabiruna wa yatabassawna bisabri. Bersamaan itu mereka sabar, mereka kuatkan kesabaran. Mereka senantiasa menasihatkan ataupun berwasiat di dalam kesabaran. Ya, dan sabar itu ada 3, sabar untuk mentaati Allah. Ya, dan secara istilah di sini diterangkan oleh beliau bagus ya. Habsul lisan anitasaki wa tasakhut wa nafsi anil jaza wal jawarih an latmil hudud
wa syakil juzub wa nahwidzalika minal qabaihil munafiyah lisobri, yaitu menahan lisan dari mengadu, berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, menahan jiwa dari bersikap gelisah, menahan anggota tubuh dari menampar-nampar pipi, ya. Kemudian merobek-robek baju dan semisal daripada itu, dari perbuatan-perbuatan tercela yang menafikan kesabaran. Dan sabar itu kan kita tahu ada sabar taat, ada sabar dari maksiat, menjauhi maksiat, dan sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan dirinya. Ini saja yang bisa sampaikan di siang ini. Sebenarnya masih ada beberapa tambahan, tapi itu sudah mencukupi insya Allah. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.